Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Badan Pusat Statistik melaporkan inflasi bulanan sebesar 0,17% pada Oktober 2023. Sementara secara tahunan, inflasi Indonesia per Oktober 2023 mencapai 2,56%. Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa komoditas beras merupakan penyumbang ataupun pemberi andil utama inflasi terbesar selama 3 bulan berturut-turut atau sejak Agustus hingga Oktober 2023. Dan pada Oktober, komoditas ini kembali menyumbang inflasi mencapai 1,72% dengan andil 0,06%. Kemudian secara akumulatif pemirsa selama 2023, beras juga menyumbang andil inflasi sebesar 0,49% secara year to date per Oktober 2023. Sementara itu pemirsa, di saat yang sama Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai pelemahan mata uang rupiah sebab pelemahan rupiah dinilai akan mengerek imported inflation atau inflasi barang impor. BPS mengatakan bahwa untuk dampak pelemahan rupiah terhadap imported inflation biasanya tercermin dari komoditas-komoditas yang diimpor secara langsung maupun bahan baku yang berasal dari impor. Untuk itu, pelemahan rupiah juga turut menjadi perhatian atas dampaknya bagi inflasi nasional. Dengan realisasi inflasi per Oktober 2023, Bank Indonesia meyakini bahwa inflasi sepanjang tahun akan tetap terjaga dan terkendali dalam kisaran sasaran. Lantas pemirsa, seperti apa asesmen Bank Indonesia terhadap realisasi inflasi sejauh ini? Berikut kita simak informasinya. Bank Indonesia mengungkapkan inflasi pada Oktober 2023 tetap terjaga dalam kisaran 3 plus minus 1%. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan bahwa Bank Indonesia yakin inflasi pada tahun ini tetap terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi indeks harga konsumen Oktober 2023 tercatat sebesar 0,17% secara bulanan dan secara tahunan menjadi 2,56%. Bank Indonesia menyebut inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Sementara itu, berdasarkan data BPS, inflasi inti tetap terjaga rendah, di mana inflasi inti pada Oktober 2023 tercatat sebesar 0,08% secara bulanan. Angka tersebut lebih rendah dari inflasi inti bulan sebelumnya, sebesar 0,12% secara bulanan. Adapun realisasi inflasi inti pada Oktober terutama disumbang oleh inflasi komoditas emas, perhiasan, dan sewa rumah. Sementara secara tahunan inflasi inti Oktober 2023 tercatat sebesar 1,91%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 2% year on year. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Bank Indonesia menyebut bahwa inflasi yang terjaga merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan juga pemerintah. Dalam tim pengendalian inflasi pusat dan juga daerah, pemirsa, melalui penguatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah. Ya, masih seputar data inflasi pemirsa, di mana kelompok volatile food pada Oktober 2023 mencatatkan inflasi sebesar 0,21% month to month, lebih rendah dari inflasi di bulan sebelumnya yang sempat mencapai 0,37% month to month. Nah, perlambatan inflasi volatile food tersebut terutama disumbang oleh deflasi pada komoditas telur ayam ras, aneka bawang, kemudian juga minyak goreng seiring dengan kecukupan pasokan. Sementara itu, penurunan inflasi lebih lanjut tertahan oleh komoditas beras dan juga aneka cabai yang meningkat. Secara tahunan pemirsa, kelompok volatile food mengalami inflasi 5,54% year on year, meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya 3,62% year on year. Dengan perkembangan inflasi per Oktober 2023, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3 plus minus 1% pada 2023 ini dan 2,5 plus minus 1% pada 2024 mendatang. Seperti itu pemirsa, dan sementara itu dalam mendorong terkendalinya inflasi, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dan juga harga bahan pokok. Apalagi ada insentif bagi daerah yang berasal ataupun berhasil mengendalikan inflasi. Dan untuk lebih jelas, mari kita simak informasinya berikut ini.
Presiden Joko Widodo mendorong pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. Ia meminta Pemda bisa segera intervensi agar inflasi bahan pangan tidak semakin naik. Oleh karena itu, kepala daerah diminta untuk turun ke lapangan, melakukan pengecekan stok dan harga bahan pokok di pasaran. Memang di pasar ada yang naik, ada yang turun, tetapi urusan harga tolong betul-betul dikendalikan. Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan. Yang saya cek ini, karena saya selalu punya angka-angka, untuk provinsi inflasinya 1,1% sampai 3,5%, masih baik. Kabupaten hati-hati, 1,1% sampai 5,2%. Nah, yang sudah sampai 5 sampai 4 ini hati-hati. Kota 1,1 sampai 4,2, yang di atas 4 hati-hati. Karena sebetulnya anggaran tak terduga itu bisa dipakai untuk mengatasi inflasi. Tak hanya mendorong Pemda untuk mengendalikan inflasi, Presiden juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pemirsa bahwa insentif fiskal berupa dana insentif daerah untuk pengendalian inflasi di tahun 2024 akan dinaikkan. Dan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hal tersebut diputuskan oleh Presiden Joko Widodo guna memacu daerah untuk terus bekerja secara detail, teliti, antisipatif terhadap perubahan iklim dan juga disrupsi rantai pasok. Pada tahun 2023 sendiri, sejumlah daerah di berbagai wilayah Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi secara baik dan juga stabil diberikan reward berupa dana insentif daerah untuk pengendalian inflasi sebesar total 1 triliun rupiah. Pemerintah daerah pun didorong agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan juga stabilisasi harga. Dan pemirsa, semoga segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dari pusat maupun juga daerah dan berbagai pemirsa, kalau kita berbicara mengenai insentif tersebut bisa dipergunakan dengan baik sehingga inflasi kita bisa terjaga sesuai dengan target dari pemerintah.